Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di podcast Ngopi Seduh Kopimu. Mari ngobrol bersamaku. Oke, alhamdulillah setelah lebaran kita libur panjang, akhirnya kita bisa dipertemukan kembali. Dan tentunya masih dengan saya Muhammad Akram dan sohib saya Aku Mustafa. Fajar Huda, biasanya kan gitu. Ya, Fajar Huda. Dan ditemani oleh Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Akhi Akram, akhi Agung. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Rahmat dan pertolongan Allah. Sehat. Sehat. Ini habis bulan Ramadan, Syawal. Terus ini bulan apa nih Ustaz? Versi Arabnya apa? Zulqa'dah. Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Kita harus banyak belajar menghafalkan bulan-bulan di bulan Arab. Kita, kamu. Saya juga. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Tapi sebelumnya ini ada yang menarik. Ada yang menarik Ustaz. Apa ini Mas? Kostumnya Mas Agung loh, kok rame sekali. Rame, seperti yang saat ini sedang rame dibicarakan publik. Wow, apakah itu? LGBT. Iya, yang benderanya warna-warni itu Ustaz. Insyaallah. Padahal dulu saya pengagum pelangi. Setelah itu jadi lambang, jadi geli. Mungkin mengagumi pelanginya boleh, tapi mengagumi orang yang menggunakan warna pelangi sebagai simbol perilakunya itu loh. Apa itu LGBT itu? LGBT itu Apa, lesbian, Ustaz? lesbian, LG. Sini gay. biseksual, transgender. Tapi biasanya kayak gitu itu nanti diserang Ustaz sama orang-orang yang wow, Anda tidak memanusiakan manusia. Anda nggak toleransi. HAM. HAM. Berbicara dengan HAM. Kita berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Monggo Ustaz. Oke Ustaz, ini kan masalahnya banyak Ustaz. Kemarin habis rame juga, bahkan diberikan panggung perilaku pelaku LGBT gitu Ustaz. Tapi sebenarnya kalau di Islam kan pasti semuanya juga tahu dong awalnya dari mana, kisahnya pasti semua juga tahu. Cuman kita harus menggali lebih dalam lagi supaya teman-teman lebih paham lagi itu. Iya. Memang ini LGBT Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Kita rasakan nano-nano. Dan itu kalau permen ya. permen enak tapi Gendors. Pelangi, Laskar Pelangi, pelangi ciptaan. ini kalau bahas pelangi banyak banget. Oh, iya. Laskar Pelangi juga bagus itu. Iya. Sebenarnya membahas LGBT ini ngeri-ngeri nggak ada sedapnya ya. Oh, Ngeri semua udah tadi. ngeri nggak Zazab? Ada kerak nerakanya berarti. Ustaz. Dia ngelakuin, kita yang ikut merasakan nanti. Iya, dampaknya dong. Membayangkan saja ngeri ya. Ngeri Ustaz. Masya Allah. Memang ini baru ramai LGBT, terutama kemarin yang sempat viral itu. Tapi sebenarnya ini sudah viral jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Sebagaimana yang tadi Mas Akram sampaikan kan LGBT. Apa tadi? L, lesbian, Lesbian. gay, biseksual, Oh, biar. transgender. Masya Allah. Ini semuanya kalau kita perhatikan secara nurani saja, kalau nurani kita bersih pasti tidak setuju kan. Apalagi dalam pandangan agama semuanya pasti sudah tahu sejarahnya tadi. Diawali dari pertama kali yang melakukan hal seperti ini, Ya. itu kan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Oke, kita paribasanya orang ngomong tentang agama, kita pakai hati nurani. Orang yang hati nuraninya bersih mesti kan mengatakan itu ya gila. Iyalah Tat, gila nih. Pasangan karo cagak. Sampai gini Ustaz, saya jadi ingat Ustaz Felix Yao itu pernah bilang kayak gini. Seanjing-anjingnya anjing jantan, dia nggak, kalau ketemu anjing jantan yang lain nggak akan nafsu. Sama halnya jago ya, ayam jago kita taruh dalam satu kandang, ada 2 jago, 1 betina. Apakah yang jago itu kejar-kejaran untuk apa, Iya. proses seperti itu? Berkembang biak. Enggak, kejar-kejarannya teradu, padu kan. Padu ya. Itu Ayam baru laki. Nah, laki tenan. Laki tenan. Laki tenang. Dan kebetulan ini tiap hari kan saya berhubungan dengan baut ya, drei kan, baut itu. Filosofinya ketika ada baut, ketemu baut, nyurah dadi. Iya. Pasti baut harus nyari
mur atau lubangnya baru tadi. Sama halnya mur ketemu mur piye lah harus gabung. Ora iso. Iya Kak. Iya. Allah menciptakan pasangan malah nggak inisiatif sendiri. Makanya seperti itu. Maka secara nurani saja itu sudah bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Iya. Dan fitrah sebagai makhluk. Iya kan? Karena makhluk binatang tadi saja juga berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Kalau jantan ketemu jantan, betina ketemu betina, ya enggak jadi. Maka makhluknya akan habis. Apalagi kita sekarang di akhir-akhir zaman ini mulai muncul lagi suara-suara untuk menghidupkan pelangi tadi. Padahal pelanginya pelangi yang tidak indah kalau menurut kita kan. Iya. Surem. Iya. Beruat. Liwat kalau dalam bahasa kita, bahasa agama kita disebut liwat. Liwat. Apa itu Ustaz? Liwat. Sodom tadi, sodom. Oh. G. Perilaku liwat. itu. Iya. Kalau orangnya disebut lawat. Lawat. Pakai tok. Liwat tok, lawat tok. Oh ya. Jadi pakai tok. Oh dia liwat tok. Nah, liwat tok. Kan kita. Hati-hati lewat toh. Iya. Nggih, Liwat. seperti itu. Nah, menurut pandangan Islam bagaimana ya sudah jelas laisa minal Islam. Kuwi ora bagian Islam. Laisat minal fitrah, ora fitrah manusia kan. Secara fitrah aja enggak Masuk kan. Dan nggak ada ayat ataupun hadis yang mensunahkan untuk itu, nggak ada ya Ustaz? Enggak ada. Kamu enggak toleran gitu enggak? Enggak, maksudnya menyuruh nikahilah laki-laki dengan laki-laki. Nggak ada. Makanya ngaji. Saya sayang mejanya Mas. Iya. Ya seperti itulah kita secara akal sehat, secara hati nurani kita tidak sampai mau membenarkan saja tidak sampai. Sama halnya dengan seperti ini. Kalau zaman dahulu atau zaman kita kecil dulu, ada orang yang hamil di luar nikah. Itu menjadi hal yang tabu. Ya kan? Sekarang ada orang nikah laki-laki dengan laki-laki di masyarakat dinilai tabu kan? Dinilai tidak benar. Dinilai tidak sehat kan? Sama halnya dulu. Nah, tetapi lambat laun sekarang banyak orang yang hamil di luar nikah, lama-lama mulai bergeser, mulai menjadi suatu kebiasaan di masyarakat. Diwajarkan ya Ustaz. Lama-lama menjadi wajar. Iya kan? Namanya juga anak muda. Nah, ucapan-ucapan seperti itu. Sama hal ini nanti yang sekarang dianggap tabu di masyarakat. Kalau dijadikan suatu hal yang biasa, wajar, nanti lambat laun akan semakin banyak. Maka ini yang kita khawatirkan. Nah, nek pandangan Islam bagaimana? Yang pertama, mereka itu orang yang mendem. Mendem Ustaz. Orang yang mabuk. Mabuk. Iya. Yes, mendem itu mabuk ya teman-teman. Orang yang mendem, orang yang mabuk. Nanti kita buka Quran surat Al-Hijr ayat 2. Innahum lafi sakrotihim ya'mahun. Gitu ya. Jadi Allah mengatakan, Allah memberikan peringatan kepada kita. Kalau orang-orang yang berperilaku Sodom tadi. Sodom itu kan nama daerah yang ditempati oleh umatnya Nabi Lut. Kemudian perilakunya disebut sodomi kan. Orang-orangnya disebut sodomi. Sama seperti Jawa, orangnya Al-Jawi. Ya kan? Indonesia, orangnya Indonesia. Makkah, Maki, dan seterusnya kan. Sodom, sodomi. Nah itu sekarang ini, kalau dulu sebelum muncul istilah LGBT, itu kan disebut sodomi. Orang-orang gay sodomia. Nah sekarang lebih trennya ke LGBT karena semakin luas. Tidak bukan hanya gay gitu ya Ustaz? Gay atau lesbian, tapi cenderung ke transgender tadi. Jadi laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Dan ini kan menjadi hal yang wajar, bahkan muncul di publik kan. Menjadi figur publik kan. Sekarang ada yang seperti itu dijadikan suatu hal yang bagus, malah yang jadi lucu, konten ya kan, dan seterusnya. Jadi pekerjaan. Iya, jadi padahal diberi ini panggung. Kalau kita lihat dari kacamata Islam kita, nek secara nurani ya, tadi sudah jelas ya, itu tidak masuk di nurani kita. Tidak sesuai dengan fitrah kita. Di masyarakat termasuk hal yang tabu, karena ya tidak benar tadi. Nah dalam Islam, yang pertama mereka mendem tadi. Mendem apa? Mendem dengan hawa nafsu mereka. Jadi innahum lafi sakrotihim ya'mahun kata Allah. Mereka sebenarnya dalam keadaan mabuk terombang-ambing. Terombang-ambing ke dalam mabuk mereka. Jadi mereka itu nek wong mendem mari basane ya. Mereka wis tahu ning ngombe iki bakal mendem. Tapi tetap diperturutkan. Ngombe terus sampai sempoyongan. Seakan-akan orang yang paling kuat sendiri
seakan-akan wendel, orang yang bagah Los. Wah, padahal sebenarnya wis sempoyongan tapi tetap ngombe. Nah, ini diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang yang mendem, orang yang mabuk dan terombang-ambing dalam mabuk mereka. Nanti bisa dilihat Quran surat Al-Hijr 72. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu termasuk fahisyah. Perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Perbuatan yang hina. Perbuatan yang nek diterjemahne jero itu menjijikkan. Gila nih. Nah, gila nih. Abrakan ngono fahisyah. Ya, karena dilakukan ya bukan pada tempatnya kan gitu. Nanti Quran surat Al-A'raf ayat 80 ketika Nabi Lut alaihissalam menyampaikan kepada umatnya, ataktunal fahisyah, mengapa kalian berbuat fahisyah, masabakakum biha min ahadin minal alamin, yang mana sebelumnya tidak ada yang melakukan seperti itu. Lagi itu umatnya Nabi Lut. Kalau kita urutkan di dalam Al-Quran itu kan yang termaktub urutannya Nabi Lut setelah Nabi Ibrahim. Kan Nabi Lut itu kan ada hubungan kerabat dengan Nabi Ibrahim, putra dari saudaranya Nabi Ibrahim, berarti cucu. Putra dari saudaranya Nabi. Kalau kita urutkan yang termaktub kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Nabi Ismail, Nabi Lut gitu ya. Artinya ini sebenarnya masih di nabi-nabi yang di awal gitu kan. Walaupun jaraknya mungkin ratusan atau mungkin ribuan tahun, cuman secara urutan masih di urutan yang ke-7 kan ini. Dan ini ternyata sebelumnya ndak muncul ini perilaku seperti ini. Ya baru itu ya. Baru itu disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Lewat kreatif mungkin. Nyiptain pasangan dewe. Iya, cari sensasi. Nah, nanti ada ayatnya, mereka malah meninggalkan perempuan-perempuan, malah nyari dengan yang laki-laki. Maka ini kan ya tadi, baut ketemu baut ya radadi kan. Lah ini al-fahisyah, atatun al-fahisyah. Kenapa kalian melakukan perbuatan yang hina, yang keji gitu, yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang sebelum kalian kan gitu. Dan nanti dijelaskan perbuatan keji ini itu apa? Atatunar rijala syahwah, kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan hawa nafsu bidunin nisa, tanpa perempuan atau meninggalkan perempuan. Perbuatan keji ini ya kuwi gitu kan. Nah, itu LGBT itu. LGBT, maka termasuk orang-orang yang masya Allah musrif, melampaui batas gitu ya. Jadi yang pertama tadi mabuk, kemudian yang kedua berbuat perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang hina ya kan. Kemudian yang ketiga ini melampaui batas. Gitu, iya sih. Batas. Nanti kita buka Quran surat Al-A'raf 81. Kalau tadi 80, ini 81. Yang 80 menjelaskan tentang fahisyahnya, perbuatan fahisyah. Yang 81 menjelaskan tentang mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Batasnya apa? Ya laki-laki nikahnya dengan laki-laki, perempuan nikah perempuan. Laki-laki ya stylenya ya kudu laki-laki sing necis gitu kan. Perempuan ya stylenya ya perempuan. Lebrosan, bengesan. Anu sih, laki-laki kemayu. Malah nambah melambe. Melambe. Terus nanti yang keempat, mereka itu perusak. Iya. Perusak, mufsid. Oh iya benar. Nah, ini ayat, ini yang berbicara ayat ya. Kita konteksnya pandangan Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi bukan berdasarkan pemahaman kita, pendapat kita, tapi pendapat yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Perusak itu disebut mufsid. Mufsidin gitu ya. Di sini Nabi Lut berdoa kepada Allah, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, ya Allah, tolonglah aku, lindungilah aku dari umat-umat, dari kaum-kaum yang melakukan kerusakan. Kenapa kerusakan? Kalau seandainya hari ini laki-laki dilegalkan nikah dengan laki-laki, 50 tahun yang akan datang populasi manusia akan menurun. 100 tahun yang akan datang akan semakin menurun. Walaupun kabarnya nanti ada metode gini dan lain sebagainya. Cloning. Elon Musk neng Mars. Tapi itu kan tidak fitrah. Iya, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logika, Allah itu melarang sesuatu pasti ada alasan secara logis juga ya. Nah, dan kemaksiatan atau dosa-dosa besar
yang sampai ada hadnya di dunia. Kisos, ya toh. Iya. Ada hadnya di dunia, termasuk memotong tangan, itu kan hukuman mencuri, zina dicambuk, diranjam. Itu karena nanti membuat kerusakan-kerusakan tadi. Dan Allah sudah sebenarnya memberikan rambu-rambu. Ini nek pengen kamu menjadikan manusia ini baik, supaya kriminal ini sedikit, ya itu Allah berikan tadi. Tapi kadang-kala kita lebih cenderung memilih apa yang kita inginkan lah, sesuai nafsu kita, sesuai keinginan kita. Soalnya enak Ustaz. Dan Ya, dapat duit, buzzer. Nah, kemudian perbuatan ini sudah kita ketahui bersama, umatnya Nabi Lut alaihissalam dihancurkan oleh Allah begitu dahsyatnya, sampai Nabi Lut dan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut dilarang oleh Allah untuk nengok ke belakang. Karena saking dahsyatnya ya Ustaz. Menurut ahli tafsir, kenapa dilarang? Karena saking dahsyatnya, saking luar biasanya musibah atau azab yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu aja tidak pantas untuk dilihatnya, sekarang dihidup-hidupkan. Nggak, berarti harusnya orang Islam nggak boleh dong. Maksudnya secara nggak langsung gini loh. Di dalam ayat pun sudah jelas dikisahkan sedemikian rupa gitu. Ya, ngerinya. Karena dampaknya luar biasa. Dan ini ya kan, dampaknya lebih berbahaya lagi daripada perbuatan zina. Karena zina itu sudah sangat mufsid, merusak. Iya. Ya, apalagi ini yang di luar fitrahnya manusia kan, seperti itu. Double kill. Maka di ayat ini, di ayat Al-Hijr ayat 74, faja'alna al-aliyah safilha. Jadi Allah menjadikan yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, dibaliklah tanahnya umat Nabi Lut alaihissalam, kota Sodom itu. Jadi gini Ustaz. Ya. Jadi sekarang paribasannya ya gempa bumi yang maha dahsyat sehingga mengakibatkan apa-apa jatuh, atau mungkin letusan gunung yang mengakibatkan gunungnya malik dan Padahal seterusnya. kalau dilihat kayak bencana-bencana gitu udah ngeri ya Ustaz. Ngerinya luar biasa. Kita saja yang hidup di zaman sekarang, daerah kita kan alhamdulillah ya jauh dari laut. Ada gunung tapi dinyatakan sekarang belum aktif, ya kan? Tapi kalau kita melihat di berita, melihat di video, ketika terjadi musibah kan ngerinya luar biasa. Di Lumajang itu kan pas Semeru itu luar biasa. Terus dulu di Palu yang tanah apa itu? Geser itu. Ya, itu kan juga ngeri. Jadi rumahnya geser. Maka kita itu tanda sebagaimana yang Allah sampaikan tentang kisahnya Qarun yang bangga dengan harta itu kan ditenggelamkan. Jadi kalau kita menurut logika, apa iya rumah begitu kuatnya kok tenggelam? Kena ambruk mungkin, tapi ini tenggelam apa iso? Tapi ternyata kemarin kita melihat contoh kecil, rumah itu bisa geser kan? Tanpa merubah. Nah, itu gambaran kita, ayat bahwasanya memang Allah Maha Kuasa kan gitu. Apalagi ini yang terjadi pada umatnya Nabi Lut. Bahkan sebelum diazab itu ada suara yang sangat keras mencekik, mereka sangat khawatir. Seketika itu langsung diazab oleh Allah. Bahkan tidak sampai di situ. Setelah dibalik seperti itu, Allah hujankan dengan batu-batu yang keras supaya apa? Hancur semuanya. Dan Nabi Lut peserta kaum yang beriman kepada beliau tidak boleh lihat belakang, karena saking azabnya yang begitu luar biasa. Ngeri ya. Termasuk itu Ustaz, istrinya Nabi Lut, padahal nggak pelaku kan? Iya, bukan pelaku. Tapi kan kabarnya ya bukan pelaku. Akan tetapi istrinya Nabi Lut dinyatakan sebagai orang yang ingkar kepada Nabi Lut karena membocorkan ada tamu di tempatnya Nabi Lut di rumah, orang-orang yang ganteng-ganteng, orang-orang yang rupawan, malah dibocorkan yang kaum Saddam. Ada sasaran empuk. Sasaran empuk besti pendukung berarti. Iya kurang lebihnya lah seperti itu. Berarti kan saya nggak langsung gini. Meskipun nggak melakukan, tetapi kalau ikut mendukung, dia juga akan merasakan azabnya kan, dosanya. Itu terjadi pada zamannya Nabi Lut alaihissalam. Gini, kita tarik 4 poin ya. 4 poin dalam kisah yang terjadi. Insya Allah semua sudah pada tahu ya. Insya Allah sudah pada tahu kisahnya Nabi Lut, bagaimana yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut,
dan bagaimana yang terjadi dengan Nabi Lut beserta istrinya dan seterusnya, itu semua sudah pada tahu karena kisahnya masyhur sekali. Tapi kita ingin menggarisbawahi ada 4 poin paling tidak yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, di sini ada Nabi Lut alaihissalam yang menyeru, mengajak manusia umatnya kepada kebaikan. Kemudian ada yang mengikuti, orang-orang yang baik yang mengajak pada kebaikan, yang tidak senang dengan kemaksiatan. Yang tidak senang dengan kemaksiatan. Terus, Ustaz. Yang kedua, ini adalah umatnya Nabi Lut yang bangkang. Ya umatnya tapi sing bangkang. Ya, Ya. karena Nabi itu kan diutus di umat, diutus di kaum lah bahasanya kan. Lah ini yang melakukan perilaku Sodom atau perilaku nek sekarang ini ya LGBT. Tadi. Arbo ukorone mbok ganti, ya ngono kuwi prilakune. Ya ta? Lah yang pertama tadi Nabi Lut dan pengikutnya itu orang-orang yang selalu mengajak pada kebaikan, mengingatkan pada kebaikan. Nanti kalau kita kiaskan sekarang 4 poin ini nanti bisa terjadi pada hari ini. Kalau kita tidak waspada. Pertama tadi kan Nabi Lut beserta orang-orang yang beriman yang mengikutinya, orang-orang yang selalu mengajak pada kebaikan. Yang kedua, kaumnya Nabi Lut yang membangkang, yang melakukan perilaku Sodom, yang bermaksiat tadi. Sekarang LGBT pendukung. ya kan? Kemudian yang ketiga, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ini yang perlu kita garis bawahi. Istrinya Nabi Lut, istrinya seorang nabi, istrinya seorang yang selalu mengajak pada kebaikan, tapi ternyata dia malah mendukung perilaku yang dilakukan oleh umatnya suaminya, umatnya Nabi Lut alaihissalam. Bahkan tidak sampai di situ, malah mengabari ke kaum Sodom bahwasanya di rumah itu ada tamu yang rumah perempuan tadi, ya kan? Dan seterusnya. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, ini adalah tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan ternyata tamu yang datang ini bukan sembarangan tamu, tetapi utusan Allah yang nantinya yang akan menghancurkan kaum Sodom. 4 poin. Apa yang ingin saya sampaikan? 4 poin ini bisa terjadi pada kita saat ini. Kita golongkan yang pertama, Nabi Lut dan pengikutnya ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengingkari perilakunya umatnya Nabi Lut. Maka kalau kita sekarang melihat asatid, ulama-ulama kita, orang-orang yang di pemerintahan yang tidak mendukung perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut, maka ini termasuk golongan yang ini. Golongan yang pertama. Golongan yang mengajak kepada kebaikan Dan membenci tadi tidak suka. Yang kedua, umatnya Nabi Lut yang berperilaku sodomi. Nek sekarang LGBT tadi. LGBT itu perilaku ya, perilaku yang sudah sampai kepada penyimpangan ya. Seksual ya. Ya, penyimpangan seksual. Jadi sudah sampai berhubungan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi, istrinya Nabi Lut. Ini adalah orang-orang yang sekarang menyuarakan, mendukung LGBT walaupun dia tidak melakukan LGBT. Atau orang yang tahu itu tidak kebenaran, tetapi seakan-akan tetap mendukung, pro. Ya, mengiyakan lah secara tidak langsung. Maka toleransi. Maka ini saatnya kita jangan sampai jadi yang 2 dan 3. Ayo jadi yang nomor 1. Dan ini ternyata LGBT itu banyak yang menyerang orang-orang yang usianya masih muda. Produktif. Usia 40 tahun ke bawah. Iya kan? Iya, soalnya memang ya apalagi di era sekarang ya, kebebasan teknologi, kebebasan bersosial media, ngeri kan sekali, ngeri sedap. Soalnya dari empat tadi Ustaz, janganlah menjadi yang nomor 2 dan yang nomor 3. Tapi ini kalau kita berbicara yang terjadi sekarang Ustaz, di sosial media pun banyak public figure yang nomor 3. Iya, jadi seolah-olah gini loh, alasan mereka adalah ya kita harus open mind, kita harus itu ada di sekitar kita. Toleransi dan jangan kita melihat perilakunya, tapi lihat orangnya. Padahal kita harus melihat dia sebagai seorang manusia. Padahal di dalam Al-Quran itu secara jelas yang disampaikan oleh Allah itu penyimpangannya, ya kan?
Bukan Bukan, kita disuruh iya. membenci orangnya. Bukan, sebenarnya kan kalau belajar dari apa yang disampaikan Ustaz tadi, tidak fokus kepada oh yang berbuat itu si fulan kan enggak. gitu ya Ustaz. Perilakunya. Perilakunya yang kita ambil hikmah. Tapi terkadang gini Ustaz, orang menggunakan itu untuk semacam mengkampanyekan bahwa oh ini nggak apa-apa loh, dia itu juga manusia. Ya nggak perlu dimanusiakan. Tapi kelakuannya kayak binatang. Enggak deh. Enggak. Tadi kambing jantan enggak ketemu kambing jantan kok. Enggak, ya bukan kayak binatang, lebih dari binatang. Ini perilakunya loh ya. Perilakunya. Perilakunya.